Teman-teman calon peserta PPG Prajabatan tahun 2024, apakah Anda puas ataukah tidak puas dengan informasi kelulusan seperti ini? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman, ini adalah salah satu screenshot informasi kelulusan calon peserta PPG Prajabatan tahun 2024. Apakah Anda puas ataukah tidak puas? Silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Tetapi menurut saya, informasi ini adalah kurang informatif. Karena di sini teman-teman peserta hanya dinyatakan lulus atau lolos atau lulus bersyarat atau tidak lulus tanpa skor atau nilai yang diperoleh oleh peserta. Bahkan ya peserta tidak mengetahui berapa nilai batas kelulusan atau NBK yang ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi kemarin pengumuman mengenai hasil tes substantif itu sempat tertunda 5 hari dari jadwal yang seharusnya diumumkan. Padahal jarak antara tes substantif ke pengumuman itu sekitar 14 hari sampai 17 hari ya. Jadi ada waktu yang cukup untuk mengumumkan hasil tes substantifnya. Nah, perbaikan apa yang bisa saya sarankan kepada pemerintah untuk objektivitas, ya, keterbukaan dan akuntabilitas daripada seleksi PPG Prajabatan seperti ini ya. Saran saya yang pertama adalah usahakan tes benar-benar berbasis CBT atau Computer Based Test. Jadi, setelah tes, peserta langsung mengetahui skor yang diperolehnya. Bahkan kalau bisa itu adalah live score, seperti tes CPNS sebelum-sebelumnya, bahkan mungkin yang di tahun ini ya, sehingga pelaksanaan tes itu bisa berlangsung lebih objektif, terbuka dan akuntabel ya. Jadi teman-teman peserta tes itu langsung mengetahui berapa skornya ataupun nilainya setelah mereka mengikuti tes. Tidak lagi menunggu waktu 2 minggu ataukah 17 hari dari pelaksanaan tes substansinya. Yang kedua, kalaupun hal ini nggak bisa dilakukan oleh pemerintah atau cukup berat, ya, pikiran saya, nah, setelah diumumkan tes substantifnya, peserta harusnya mengetahui berapa skor yang diperoleh dari masing-masing jenis tesnya. Misalkan berapa nilai tes bidang studinya, berapa nilai tes literasinya, berapa nilai numerasinya, berapa total skornya kalau memang di masing-masing jenis tes ini ada pembobotan ya. Sehingga kita sebagai peserta ya atau calon peserta PPG prajabatan itu mengetahui kelebihan termasuk kekurangan ya atau nilai-nilai yang masih kurang ya sehingga kita bisa melakukan perbaikan yang selanjutnya karena sekali lagi pelaksanaan tes itu juga ya prinsipnya adalah dapat melakukan perbaikan ke depannya ya tidak hanya tahu berapa hasilnya saja ya. Sehingga harapan dari teman-teman peserta, jadi tidak hanya informasi lolos ataukah tidak lolos saja, tetapi diharapkan ada informasi mengenai berapa nilai yang diperoleh dari masing-masing jenis tesnya. Sekali lagi, sehingga menurut saya ini akan lebih terbuka ya kepada peserta dan mungkin peserta akan menerima ya kira-kira bahwa oh ternyata saya kurangnya di sini betul ya karena kemarin juga mungkin jawabannya apa namanya masih ragu-ragu ataukah nggak bisa dijawab ya sehingga mereka tahu ya eh, kerja keras yang sudah dilakukan dan hasil yang mereka peroleh. Nah, berikutnya yang ketiga, pemerintah harusnya terbuka mengenai nilai batas kelulusan atau NBK yang ditetapkan. Bahkan mungkin sebelum teman-teman peserta tes mengikuti, baiknya nilai batas kelulusan itu disampaikan di awal bahwa
nilai batas kelulusan atau NBK-nya adalah sekian. Apakah eh, 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 nilai batas kelulusannya berlaku global, tes ya, baik tes bidang studi, tes literasi atau tes numerasinya ada NBK-nya masing-masing ya. Sehingga peserta di awal mengetahui ya, oh berarti nanti saya harus mencapai nilai batas kelulusan di atas NBK begitu ya, atau saya harus memperoleh skor berapa ya sehingga saya dinyatakan lulus untuk seleksi tes substantif daripada PPG Prajabatan ini ya. Sehingga sekali lagi baiknya di awal disampaikan berapa nilai batas kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang keempat, ya saran saya adalah pemerintah seharusnya mengumumkan hasil-hasil tes yang dilakukan ya, itu sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi jangan sampai itu ditunda-tunda dengan alasan apapun. Nah, maksud saya ini adalah kalau diumumkan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun di awal, maka kredibilitas penyelenggara itu menurut saya bisa apa diwujudkan dengan baik atau persepsi kami penyelenggara tes memiliki kredibilitas yang baik ya. Tetapi saya tidak bilang bahwa walaupun ini sempat tertunda 5 hari, ya kemungkinan besar karena kemarin di tanggal 17-18 itu ada libur dan cuti bersama ya, sehingga pengumuman tes substantif PPG Prajabatan itu tertunda dari tanggal 20 ke tanggal 25. Tetapi baiknya kalau menurut saya jangan sampai ditunda ya pengumumannya. Apalagi sekali lagi tes yang dilakukan oleh peserta itu adalah tes apa online ya atau berbasis CBT ya. Jadi seharusnya mereka setelah mengikuti tes nilainya sebenarnya sudah langsung ada ya. Apalagi baiknya itu bisa langsung diumumkan pada saat teman-teman peserta tes selesai mengerjakan tesnya. Nah, kira-kira ini adalah saran atau pikiran saya mengenai bagaimana pelaksanaan seleksi PPG Prajabatan di tahun-tahun berikutnya. Sehingga sekali lagi tes itu bisa dilakukan dengan baik, peserta dapat menerima hasilnya, mengetahui kelebihannya, mengetahui di mana kekurangannya, sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga ketika nantinya mereka atau yang bersangkutan mengikuti seleksi kembali, ya lebih siap dan apa mereka berpikir pasti akan bisa mengerjakan dengan baik begitu ya sehingga mereka dinyatakan lolos sebagai calon peserta PPG Prajabatan. Nah, teman-teman semua, setelah ini bagi teman-teman yang dinyatakan lolos ataupun yang lolos bersyarat itu akan mengikuti tes wawancara, silakan siapkan dengan baik dan sekali lagi ikuti perkembangan informasi di channel ini karena saya akan membagikan informasi-informasi penting untuk mempersiapkan teman-teman lolos menjadi peserta PPG Prajabatan tahun 2024 ini. Sekali lagi, untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih.